Dalang Jemblung adalah kesenian khas Banyumas. Sederhananya, dalang jemblung adalah pertunjukan wayang tanpa instrumen dan wayang. Artinya, si dalang itulah yang jadi instrumen utama untuk bercerita terkait pewayangan. Jemblung merupakan pertunjukan wayang-wong yang berasal dari daerah Banyumas yang terletak di kaki Gunung Slamet dan Bagelan, lalu mengalami persebaran sampai di Kerajaan Daha Kediri dan menyebar luas sampai di Kabupaten Blitar. Berasal dari istilah jenjem-jenjemowang gemblung, tentram-tentramnya orang gila, yang mengandung maksud, walaupun dalam pertunjukannya berlaku seperti orang gila, tetapi dalam ceritanya mengajarkan nilai-nilai luhur tentang etika dan moral serta pesan-pesan yang baik kepada masyarakat. Kesenian wayang jemblung awalnya dimainkan oleh satu orang. Namun sesuai perkembangan pertunjukan ini disajikan oleh 5 orang atau lebih yang bertindak sebagai dalang sekaligus sebagai wayang, pemusik, dan sinden. Uniknya, musik pengiring pertunjukan wayang jemblung tidak diiringi menggunakan alat musik gamelan seperti pada sajian wayang pada umumnya, tapi musik iringannya dilantunkan dengan mulut yang mengeluarkan bunyi-bunyian meniru suara gamelan. Musik diolah dari suara mulut pemain dan penonton. Dikarenakan kesenian ini disajikan dengan posisi duduk, maka penyajiannya benar-benar memfokuskan pada seni suara berupa cerita dan dialog tanpa gerakan tubuh, tapi lebih pada mimik muka, ekspresi wajah. Sedangkan cerita yang disajikan berasal dari cerita pewayangan seperti cerita Menak, Serat Amya, Babat Banyumas, Berpasir Luhur, Babat Tanah Jawi, dan sejenisnya. Ada beberapa versi bagaimana awal mula wayang jumbleng ini muncul. Versi pertama, dalam masyarakat Banyumas terdapat tradisi selamatan untuk bayi yang baru saja lahir. Tujuannya agar menjaga keselamatan ibu dan bayi dari serangan makhluk halus. Biasanya acara ini dilakukan semalam suntuk. Cara ini berisi pembacaan tembang macapat, cerita babat, dan sebagainya. Sang dalang bercerita sambil memeragakan kisah yang dibaca sehingga orang-orang beranggapan bahwa dalang tersebut gemblung atau gila. Versi kedua, wayang jumbleng muncul pada zaman Amangkurat I di Kerajaan Mataram. Di zaman itu hidup seorang dalang bernama Ki Leblejiwo. Pada saat pemberontakan Trunajaya terhadap Mataram, Amangkurat I meninggalkan Mataram menuju Batavia. Ki Leblejiwo setia mengikuti perjuangan Amangkurat I. Di suatu persinggahan, para pasukan Amangkurat I meminta agar Ki Leblejiwo membuat pertunjukan wayang. Namun karena tidak sempat membawa wayang, Ki Leblejiwo tetap melakukan pertunjukan namun tanpa wayang dan iringan. Setelah itu pertunjukan tanpa wayang dan iringan itu disebut wayang jemblung. Versi ketiga bercerita tentang Raden Kaligentan yang menjadi penguasa di desa Watu Kumpul, Purbalingga, ingin memperistri putri seorang pendeta. Dalam acara pernikahannya, Raden Kaligentan menghendaki hiburan yang unik dan lain dari biasanya. Maka muncullah pembacaan kisah-kisah Nabi dengan peragaan yang dilakukan oleh sang pencerita. Pada zaman itu istilah hiburan diberi nama wong gemblung karena membuat orang tampak seperti gila. Istilah itu kemudian bergeser menjadi jemblung. Dalam perkembangannya pula cerita tidak hanya diangkat dari kisah para nabi, tetapi juga mengambil kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana. Kebiasaan itu kemudian terus terjadi. Ceritanya tak hanya soal nabi tapi meluas pada cerita lain. Saat melakukan pertunjukan, pembaca geburitan itu mirip orang gila, tapi ucapannya bernilai filosofis yang tinggi. Dalang jemblung adalah kesenian yang memang unik. Sebab, pedalang tidak membutuhkan wayang untuk bercerita. Hal ini berbeda dengan pewayangan pada umumnya.